kita jelaskan dulu. Mungkin di semua rumah sakit seperti itu ya. Operasi jelaskan dulu. Dijelaskan proses operasinya, tindakannya apa, berapa menit. Nanti pas proses tindakan harus bagaimana supaya tindakannya nanti lancar. Orang desa itu kan habis operasi poso, mutih gitu ya, putih makan yang putih aja, nggak boleh makan yang aneh, nggak boleh makan telur, nggak boleh makan. Biasanya nek telur itu gatel gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat mata kita. Halo sahabat KMJ, jumpa lagi bersama saya Muhammad Adi Basopirus Adi di program Sapa, Suara Asik Perawat Anda. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari perawat kamar operasi. Di sebelah saya ada Mbak Dian. Halo Mbak Dian. Halo Mas Adi. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya, Alhamdulillah. Oke, nah teman-teman pecinta dan penonton setia podcast Sapa atau Suara Asik Perawat Anda Klinik Mata Jombang. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang mungkin sering di luar sana itu banyak pasien ya Mbak, itu kadang ketakutan gitu kan, karena ada rasa kecemasan yang membuat dia itu gak tenang, makanya takut gitu kan. Apa nih yang akan kita bahas, yaitu tentang langkah-langkah tindakan sebelum operasi atau langkah-langkah tindakan operasi gitu ya Mbak ya. Oke, siap Mbak Dian ya? Oke, siap. Nah, kali ini saya undang jenengan untuk membahas dan memberikan wawasan supaya penonton setia podcast Sapa ini tahu gitu kan, untuk pembelajaran dan untuk edukasi gitu. Oke, tapi sebelum kita bahas ke poin intinya Mbak ya, ini saya mau tanya dulu nih kepada Mbak Dian nih. Peran perawat kamar operasi sendiri itu sebenarnya apa sih Mbak? Sebenarnya ada ini ya, mencakup keseluruhan proses operasi ya. Persiapan alat juga dilakukan oleh perawat, persiapan pasien operasi juga dilakukan. Jadi alat-alat kita yang nyiapkan ya, termasuk alat untuk operasi, terus alat seperti lampu kita juga harus memastikan bahwa lampu itu bisa nyala, mikroskop juga nyala, alat-alat semua nyala, nggak ada yang trouble ya, intinya gitu. Oke. Jadi kita juga alat-alat juga kita yang pantau istilahnya ya. Oke, menyiapkan lah gitu ya. Iya, menyiapkan. Berarti memastikan semua yang ada di situ itu pun juga harus steril ya Mbak ya, karena hubungannya dengan ruang operasi itu tadi ya. Itu salah satu peran dari perawat kamar operasi. Oke Mbak Dian, langsung saja kita masuk ke pembahasan inti ya. Mungkin ini yang benar-benar dijelaskan lebih detail gitu kan, karena biar tidak ada rasa ketakutan lagi atau kecemasan pada pasien yang pengen melakukan tindakan operasi gitu kan. Nah, boleh Mbak dijelaskan secara umum apa sih langkah-langkah tindakan operasi yang biasanya dilalui oleh pasien gitu kan? Mungkin mulai dari persiapannya mungkin, atau dari awal lah sampai selesai tindakan itu dilakukan. Yang pertama edukasi. Jadi pasien sebelum operasi kita edukasi dulu. Seperti apa nanti proses operasinya, berapa lama proses operasinya, sama edukasi nanti kita ukur dulu tanda-tanda vitalnya. Kalau nggak normal ya kita nggak lanjutkan, jadi pasien dibatalkan dulu. Edukasinya seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita ukur tanda-tanda vital tadi seperti respirasi, tekanan darah, terus nadi. Jadi kita memastikan semua itu normal, sama tensi mata, gula darah itu juga kita cek dulu. Jadi memastikan semua normal dulu, baru kita tetesi obat Medriasil namanya. Ini untuk melebarkan manik-manik mata. Jadi di mata ada manik-maniknya yang warna coklat itu. Oke. Itu kalau mau operasi kita lebarkan dulu. Jadi proses pelebaran itu minimal itu 1 jam. 1 jam. Jadi nunggu lebar maksimal. Jadi sampai manik-maniknya yang coklat itu enggak kelihatan. Jadi
istilahnya mengkerut ya, dikerutkan gitu ya. Jadi Oke. dia disisihkan gitu sama obat sampai sempurna. Jadi itu prosesnya lama, 1 jam lah minimalnya. Bagi pasien-pasien tertentu yang punya penyakit tertentu ya, kayak diabetes, terus glukoma, itu proses pupilnya melebar itu lama. Jadi biasanya kalau ada penyakit penyerta itu pupilnya lebarnya sampai 2 jam, 2-3 jam. Jadi memang nunggu lamanya itu di pelebaran pupilnya itu. Oke. Jadi biasanya pasien itu nunggunya lama sekali itu karena kita melihat pupilnya. Kalau pupilnya belum melebar kita nggak berani. Jadi pupilnya harus lebar maksimal 100% ya. Kalau nggak 100% kita nggak berani operasi. Iya, Jadi Mbak Dian. gitu. Terus setelah observasi itu ya, makanya di proses observasi memang sangat lama prosesnya. Jadi hampir 2,5 jam ya. Oke, makanya berarti pasien itu kalau bisa emang datang lebih awal ya sebelum dilakukan Iya, sebuah tindakan tadi ya Mbak ya. Betul, iya. Mungkin ini juga wawasan juga buat pasien gitu kan. Terkadang katanya disuruh berangkat jam 6 tapi kok kadang segera ditindak gitu kan. Biasanya pasien gitu, kok saya kok nunggu lama sekali, dokternya belum datang ya. Oke. Bukan dokternya belum datang, memang melebarkan pupilnya yang lama. Oke. Jadi penyakit penyerta ya tambah lama. Biasanya aku kok nggak dioperasi duluan, padahal aku datangnya duluan. Itu karena pupilnya belum lebar maksimal. Biasanya itu karena diabetes, glaukoma, terus darah tinggi itu juga bisa. Jadi menghambat pupilnya untuk bisa melebar. Oh, berarti Mbak Dian pernah ini ya, apa ya, istilah itu dapat komplainan dari pasien mungkin kayak gini Mbak, contoh nih ya kan, aku datang duluan gitu kan, harapan pasien kan pengen dioperasi duluan gitu kan, biar cepat selesai itu kan. Tapi ternyata realitanya itu malah pasien yang berangkat duluan malah paling belakang operasinya, mungkin karena itu tadi ya Mbak, ada penyakit penyerta gitu. Iya, Pernah nggak ada betul. yang komplain kayak gitu? Sering sekali. Sering kejadian seperti itu hampir setiap hari ya. Karena biasanya datangnya aku nomor 1 gitu ya. Aku datang nomor 1 kok terakhir. Aku datang nomor 1 kok nggak didulukan. Padahal aku sudah daftar duluan kan gitu. Itu karena pupilnya kurang lebar maksimal. Biasanya punya diabetes. Jadi kita nunggu dulu pupilnya, bukan karena apa ya, bukan karena antriannya ya. Bener-bener. Karena lihat pupilnya itu tadi. Itu masuk bagian dalam langkah-langkah tindakan sebelum operasi itu tadi Mbak ya. Berarti memang diobservasi, diedukasi dulu, dilebarkan pupilnya, dicek gula darahnya gitu ya. Terus ini Mbak Dian, kira-kira nih kadang kan pasien itu ya masih merasa takut emang kan, cemas gitu kan. Apa saja sih tindakan persiapan yang dilakukan oleh tim medis untuk memastikan keamanan dan kenyamanannya pasien gitu kan, biar nggak merasa cemas lagi gitu kan. Apa biasanya Mbak? Biasanya yang pertama kita jelaskan proses operasinya nanti, tindakannya itu apa, berapa menit. Biasanya operasi mata cuma 15 menit selesainya. Jadi di ruang operasi pun, masuk ruang operasi, tidur, itu kita perkenalkan nama operatornya, dokternya siapa, nama asistennya namanya siapa. Terus nanti pas operasi itu nggak boleh apa aja, terus harus rileks, nggak boleh ngeden, nggak boleh batuk, nggak boleh takut ya, istilahnya itu nggak boleh gerak, harus lurus, matanya harus lihat lampu gitu. Jadi kalau pasiennya nggak nurut, nggak manut gitu ya, itu bahaya. Efeknya apa Mbak kira-kira? Kok sampai ada yang kata-kata ngeden ya, mungkin ya karena apa? Kadang kita kan ya nggak tahu ya apa yang akan terjadi gitu kan. Berarti ketika emang udah masuk di ruang operasi, pasien itu harus ngikutin arahan dari si perawat ya. Siap. Ketika dia ngeden apa yang terjadi? Kalau ketika pasien itu ngeden, manik-maniknya yang tadi kita lebarkan itu kan terdorong, jadi keluar manik-maniknya yang warna coklat yang iris ini ya. Iya, jadi keluar ke depan karena ada perlukaan kecil seperti jarum. Cuma si irisnya ini kan sangat lembek ya, lentur istilahnya, itu bisa keluar lewat perlukaan yang kecil itu tadi. Itu sangat berbahaya karena itu pernah terjadi itu Mbak? Sering terjadi, sering. Jadi nanti akibat
terparahnya ya, nanti pasiennya istilahnya itu penyembuhannya nggak maksimal. Yang nggak manut istilahnya, sama yang manut itu nanti kalau kontrol, aku wis bening, aku sudah lihat jelas, bisa lihat jelas. Yang satunya yang irisnya keluar tadi, aku kok nggak begitu kelihatan seperti jenengan kan gitu, seperti yang lain gitu. Itu karena memang ada trouble di dalam ruang operasi tadi yang karena ngeden irisnya jadi keluar. Jadi itu karena ketidakkooperatifan dari pasien. Betul, iya, karena tidak kooperatif tadi. Jadi kalau di ruang operasi harus kooperatif, harus manut. Prosesnya juga toh cuma 15 menit aja. 15 menit? Nggak sampai 15 menit itu sudah sama perawatannya. Jadi sudah tetes, sudah sama perawatan selesai operasi. Di dalam ruang operasi kan di perban, dibebat. Nah itu jadi sudah sampai situ. Kalau prosesnya operasi cuma mungkin ya 7-8 menit itu sudah selesai. 7-8 menit. Ya udah boleh ngelirik lagi. Tahan dulu 8 menitan. Jadi setelah 8 menit mau ngelirik mau apa terserah. Yang penting 8 menit tadi harus manut gitu ya. Berarti mulai dari yang awalnya tadi di ruang pre-op, terus dituntun ke ruang kamar operasi gitu ya Mbak ya. Betul. Di situ disuruh tidur gitu, terlentang. Enggak dibius tambah itu Mbak? Dibius. Dibius semua atau dibius? Dibius tetes. Jadi karena proses operasinya yang cepat, jadi kita nggak perlu bius total. Jadi kita bius tetes saja cukup ya. Bius tetes aja cukup. Jadi nggak perlu bius total. Kalau bius total nanti tambah sakit ya. Bius total harus diinfus dulu ya kan. Jadi agak ribet. Nanti sakit di biusnya daripada di operasinya. Bener. Habis ditelentangkan, intinya nggak boleh ngelirik kanan, lirik kiri gitu ya. Nggak boleh ngelirik dokternya ganteng nggak ya, gitu nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Itu nanti memperparah keadaan ya. Perawatnya cantik nggak gitu nggak boleh ya. Nggak boleh, harus lurus. Nanti menghadap ke lampu ya, ada lampunya nanti di ruang operasi. Nah tugas perawat tadi itu ya membacakan data-datanya tadi gitu Mbak ya. Terus setelah itu baru diambillah sebuah tindakan oleh dokter. Betul. Pokoknya intinya tadi nggak boleh ngeden, nggak boleh bersin gitu ya. Iya betul, nggak boleh ngeden, nggak boleh bersin, nggak boleh ngelirik. Jadi harus lurus. Nah terus Mbak, setelah emang selesai dilakukan sebuah tindakan operasi tadi ya kan, itu kan pasien udah selesai. Ada peran lagi nggak sih si perawat kamar operasi tadi itu? Perannya apa lagi setelah emang udah selesai? Mas Andi. Apa udah pasien dikeluarkan gitu, udah selesai gitu atau gimana? Enggak Mas Andi. Jadi kita jadi istilahnya apa ya? Superhero, Spiderman. Apa ya? Jadi kita harus menyelesaikan kayak permainan ini harus selesai gitu ya. Setelah habis operasi di perban tadi, kita antar pasien ini ke ruang pos operasi. Ruang pos operasi. Istilahnya kalau di rumah sakit namanya apa ya? Ruang setelah operasi itu kan ada sendiri. Di rumah sakit di situ kita edukasi lagi. Jadi pasien itu nanti setelah operasi ini yang dilarang apa aja, yang harus dilakukan seperti biasanya kan makanan harus bergizi. Kalau orang istilahnya wong deso, orang desa itu kan habis operasi poso mutih gitu ya, putih makan yang putih aja, nggak boleh makan yang aneh, nggak boleh makan telur, nggak boleh makan biasanya nek telur itu gatel gitu kan. Itu salah ya Mbak? Salah, harus makan makanan yang bergizi malah. Kecuali ada alergi. Kalau alergi ayam itu nggak boleh makan ayam memang. Tapi kalau nggak alergi ya harus makan ayam, harus makan daging, harus makan yang banyak proteinnya. Biar apa? Biar cepat sembuh. Jadi proses penyembuhan itu semakin cepat. Jadi semakin cepat sembuh kan kita juga semakin seneng kan ya. Progresnya bagus gitu. Berarti itu tadi termasuk salah satu proses penyempatan biar tambah cepat sembuh gitulah ya Mbak intinya ya. Jadi ketika habis tindakan operasi diantarlah pasien ke ruang post op atau ruang setelah tindakan operasi itu tadi. Nah perawat ini menjelaskan gitu kan intinya Mbak ya. Mengedukasi lagi apa saja yang dilarang dan apa saja yang harus dilakukan. Yang dilarang mungkin
biasanya kayak nggak boleh kena air. Betul, gitu ya Mbak ya, nggak boleh mungkin kena air, nggak boleh kepukul cucunya. Biasanya yang operasi katarak kan sepuh-sepuh usianya ya, Mbak? sepuh kebanyakan sepuh-sepuh. Biasanya kan gendong cucu yang masih kecil, nggak boleh kepukul cucu. Pokoknya nggak boleh kepukul apa-apa. Mungkin nggak boleh angkat-angkat berat-berat, Ya, aktivitas yang betul. Berlebihan gitu ya Mbak ya. Betul. Terus kalau yang harus dilakukan mungkin ya jaga pola makan gitu kan ya, pola Makan makannya yang bergizi. Jangan malah poso gitu kan. Atau malah makan yang nggak bergizi tadi ya, cuma makan nasi saja gitu ya. Mungkin tambahin proteinnya, terus tambahin vitaminnya kayak gitu Mbak ya. sayur-sayuran yang banyak. Terus biasanya dijelaskan juga untuk ini Mbak ya, apa kayak penetesan atau minum obatnya gitu ya. Betul. Selain edukasi apa yang bisa dilakukan setelah operasi dan tidak boleh gitu ya, sama obatnya juga diedukasi obatnya harus diminum rutin, diteteskan rutin gitu, kita edukasi. Itu bagian dari perawat kamar operasi ya Mbak ya? Bagian dari memang tugas kami perawat di ruang operasi. Oke. Berarti sangat bener-bener apa ya istilah itu, completed lah. Iya, betul. Mulai dari awal pasien mau tindakan gitu kan, dimasukkan ke ruang pre-op dulu ya Mbak ya. Terus diajak ke ruang kamar operasi. Betul. Setelah kamar operasi diajak ke ruang post-op gitu nggih. Baru dijelaskan semuanya. Berarti bagi pasien kalau yang masih takut itu gimana Mbak menurut jenengan? Kalau menurut saya ya nggak ada yang ditakutkan. Jadi kalau di kami itu kita jelaskan dulu. Mungkin di semua rumah sakit seperti itu ya. Operasi dijelaskan dulu. Dijelaskan proses operasinya, tindakannya apa, berapa menit. Nanti pas proses tindakan harus bagaimana supaya tindakannya nanti lancar. Terus setelah tindakan diedukasi lagi, nanti proses penyembuhannya berapa lama, diedukasi obatnya, tetes matanya harus rutin. Terus diedukasi lagi makanan yang nggak boleh dimakan apa, yang boleh dimakan apa, yang tidak boleh dilakukan apa, yang boleh dilakukan apa gitu. Seperti jadi itu, semua dijelaskan. Jadi kita caregiving istilahnya caregiving ya. Jadi biar pasien juga nggak takut lagi. Oke Mbak Dian, sebagai penutup pembahasan pada kali ini ya, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan Mbak kepada mungkin pasien yang emang udah didiagnosa sama dokter nih harus segera melakukan tindakan operasi. Kalau dari saya sih ya, kalau sudah didiagnosa atau disarankan dokter untuk segera operasi, ya sudah ikuti saja. Jadi harus segera operasi. Kita kan nggak tahu proses penyakit kita seperti apa, yang tahu kan dokternya. Mungkin kedepannya penyakit ini tambah parah atau penyakit ini nanti malah sulit disembuhkan kalau memang sudah terlanjur kronis istilahnya ya, sudah terlanjur lama. Itu kan kita nggak tahu, yang tahu kan dokternya. Jadi kalau menurut saya ya ikuti saja. Kalau harus operasi ya harus segera operasi gitu. Toh operasinya juga sebentar aja, nggak lama. Oke, siap. Berarti sebelum terlambat, maka harus dilakukan segera. Iya, seperti betul. Itu ya. Oke. Betul sekali. Oke Mbak Dian, terima kasih banyak atas kehadirannya dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita. Sama-sama. Semoga bagi pendengar, penonton setia podcast Sapa Suara Asik Perawat Anda ini mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi tentang edukasi kesehatan mata ya Mbak ya. Buat kalian yang suka dengan konten edukasi ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Klinik Mata Jombang. Klinik Mata Jombang, solusi tepat kesehatan mata Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.